Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya ya. Hari ini saya akan sedikit mereview tentang melon saya. Di usia yang ke-45 hari setelah tanam. Jadi saya menanam 2500. Ada di 3 lokasi sawah ya, maksudnya 3 petak. Nah, ini adalah petak yang ketiga. Ini petak yang ketiga. Yang tanamannya bagus sekali. Ini adalah melon pertiwi usia 45 hari setelah tanam. Prediksi ini udah hampir 2 kilo ini, atau mungkin udah 2 kilo ini ya, di usia 45 ini. Semua tanamannya bagus, hampir tidak ada jamur ini yang menyerang di usia yang ke 45 hari setelah tanam. Dan rata-rata buahnya sama, ini alhamdulillah ya. Cuman tidak semua tanaman saya berhasil seperti ini karena pembentukan bedengannya kalau menurut saya sangat berpengaruh sekali. Jadi di sini saya lihat air hampir tidak ada yang menggenang di drainasenya. Terus bedengannya juga lebar, tinggi juga. Kalau menurut saya pengaruh dari serangan jamur itu juga sangat dipengaruhi oleh pengolahan lahan ya untuk media tanamnya. Jadi di sini saya lihat bedengannya lebar. Jadi saya sarankan untuk petani pemula seperti saya itu menggunakan bedengannya menggunakan mulsa yang lebar, ukuran 120 ya. Jadi bedengannya bisa lebar, terus bedengannya dibuat tinggi juga seperti ini. Ini menurut analisa saya tapi ya, tapi banyak sekali petani-petani yang lebih senior ya. Kalau saya kan ini baru menanam 2 kali dan alhamdulillah ini yang lahan ketiga ini hasilnya sangat bagus sekali ya, bagus sekali, besar-besar buahnya, tidak ada serangan jamur sama sekali. Jadi selain pengaplikasian fungisida yang tepat dan frekuensi penyemprotan yang tepat, pembentukan bedengan dan drainase ini serta jarak tanam itu juga sangat berpengaruh sekali. Ini jarak tanamnya ini 80. Jadi saran saya untuk petani-petani pemula seperti saya, gunakan jarak tanam 80. Kemudian gunakan sistem engkel aja. Jadi jangan menggunakan 2 batang yang dibuahkan, tapi cukup 1 batang saja, batang utama yang disulurkan sampai ke atas. Ini akan lebih mudah untuk melihat dan memantau perkembangan tanaman, sehingga untuk penyemprotan dan pemilihan buahnya itu tepat. Ini buktinya buahnya ini udah 2 kilo lebih nih. Targetnya mungkin 3 kilo lebih ini. Karena ini masih usia 45 hari setelah tanam. Dan saya tidak akan melakukan pemupukan lagi. Kemarin ada pemupukan terakhir pada usia 40. Oke, saya ulangi lagi untuk menghindari serangan jamur. Karena menurut saya pengolahan tanah sangat penting. Pembentukan drainasenya sangat penting, sehingga tidak ada air yang menggenang. Bedengannya ditinggikan, jarak tanamnya juga agak jauh ya. Jadi untuk menghindari serangan jamur, itu saran saya. Terus gunakanlah sistem engkel aja, lebih mudah untuk petani pemula. Nanti akan saya bandingkan dengan lahan yang kedua yang terkena serangan jamur. Jadi tidak semua tanaman saya bagus.
Ini dari Sanang hampir kecil sekali serangan trotol maupun jamur yang lain. Buahnya besar-besar, batangnya juga besar-besar. Untuk frekuensi penyemprotannya ini 2 hari sekali ya. Kita menggunakan Ditan, Antrakol, Orondis Opti, dan juga Mitrafos kalau nggak salah, serta Perkap. Hampir semua sama. Nah ini petaninya bagus sekali ini. Ini melon di lahan ketiga. Bagus sekali, nggak ada serangan jamur. Kita bandingkan dengan lahan 1 dan kedua yang jamurnya menyerang banyak sekali. Itu dari lahan ketiga. Jangan, ini adalah lahan pertama. Jamur menyerang lumayan banyak, tapi untuk buah juga ya alhamdulillah ya masih mau berbuah, cuman nggak terlalu besar kayak di lahan ketiga. Ini jamurnya menyerang. Nah untuk bedengannya ini kecil. Ini bedengannya kecil. Saya menggunakan plastik ukuran 1 meter, sehingga jaraknya sangat rapat sekali. Jarak tanamnya 60. Terus saya cabangkan 2. Makanya saran saya apabila untuk petani pemula seperti saya, jangan mencoba untuk mencabangkan 2 kalau belum berpengalaman. Mendingan sistem engkel saja, 1 tanaman 1 lanjaran. Nanti kita seleksi di situ buah yang terbaik bagaimana. Untuk menjadi jamurnya, kalau menurut saya drainase sangat penting. Jadi jarak antar bedengan serta drainasenya itu harus dalam. Bedengannya ditinggikan, ketinggiannya mencapai kurang lebih ya ini 30. Lebarnya tadi menggunakan mulsa yang 120, dan tidak ada air yang menggenang sehingga dapat mengakibatkan tumbuhnya jamur seperti ini. Inilah yang membuat serangan jamur itu menyerang. Akhirnya seperti itu. Semprotan dengan lahan ketiga sama, aplikasi sama, frekuensi juga sama, cuman serangan jamurnya masuk di lahan pertama karena genangan air ini. Yang pertama. Yang kedua, jarak tanamnya terlalu rapat sehingga ini hampir tidak bisa, sirkulasi udaranya sangat lembab sekali. Meskipun aplikasi funginya sama, tapi karena drainasenya jelek, buruk, dan bedengannya juga kurang bagus, akhirnya seperti ini. Jadi kemarin ada yang nanya bagaimana mengatasi trotol. Itu dari awal kalau menurut saya mulai dari bedengan harus kita perhatikan. Seperti saya tadi, bedengannya menggunakan plastik mulsa yang 120, tingginya sekitar 30-an, terus usahakan selokannya dalam ya. Jadi nggak ada genangan seperti ini. Ini yang menyebabkan jamur. Serta jarak tanamnya dibuat lebih panjang ya, di 80. Kemudian yang sana tadi kan saya menggunakan sistem engkel untuk mempermudah pengawasan dan pemeliharaan tanamannya. Kalau di sini saya menggunakan 2 batang untuk saya pelihara. Akhirnya seperti ini. Buahnya juga nggak terlalu besar ya. Ya hampir sama sih buahnya. Cuman sirkulasi udaranya kurang sehingga jamurnya masuk.
Ini menurut versi saya, tapi masih banyak lagi petani-petani senior yang lebih berpengalaman ya. Karena saya hanya baru menanam 2 kali. Jarak tanam, bedengan dan drainase itu sangat penting sekali, di samping aplikasi fungisida. Oke, sekian mungkin usul dari saya ya, masukan-masukan bagaimana menanam melon yang baik agar kita bisa berhasil. Mungkin sedikit banyak bisa membantu teman-teman. Ini juga, nah, airnya sangat mengenang sekali. Kalau bisa jangan sampai menggunakan drainase yang buruk, karena efeknya sangat buruk buat tanaman. Jamur akan mudah menyerang, sirkulasi udaranya juga kurang bagus, akhirnya lembab sekali dan jamur mudah tumbuh. Baik teman-teman, minta doanya agar supaya saya bisa memelihara dan memanen buah ini sampai dengan tuntas. Sekian dari saya. Mudah-mudahan sangat membantu. Jangan lupa minta tolong di subscribe dan di like serta komennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.